Langit musim panas di Korea Selatan tampak cerah pada pagi itu, namun suasana di markas latihan Daejeon Jungkwanjang Red Spark terasa muram. Para pemain datang seperti biasa, mengenakan jersey latihan dan menenteng sepatu mereka masing-masing. Tapi ada satu hal yang terasa berbeda, tak ada lagi tawa khas Megawati Hangestri di sudut ruang ganti, tak ada lagi sapaan hangatnya dalam bahasa Korea yang mulai ia kuasai, dan tentu, tak ada lagi aura kehadiran seorang bintang. Keputusan Megawati untuk meninggalkan Red Spark dan bergabung dengan klub asal Turki, Manisa BBSK, terasa seperti kilat di siang bolong. Tidak ada perpisahan yang mewah, tidak juga press conference penuh air mata. Hanya satu unggahan sederhana di Instagramnya, sebuah foto dengan caption singkat, "Terima kasih untuk semuanya, Red Spark. Kalian akan selalu di hati." Meski singkat, kata-kata itu terasa dalam. Untuk pemain yang 2 musim berturut-turut menjadi top skor tim dan MVP internal, kepergian Megawati meninggalkan ruang kosong yang tak bisa diisi begitu saja. Baik secara teknis maupun emosional, Red Spark kehilangan poros utama dalam struktur permainannya. Megawati bukan hanya pemain asing biasa. Dia adalah penopang, ucap salah satu staf pelatih yang enggan disebut namanya. Kami membangun sistem tim dengan dia sebagai titik serang utama. Jadi ketika dia pergi, kami seperti harus mulai dari nol lagi. Pelatih kepala Red Spark memang telah mengantisipasi kepergian Megawati, namun tak banyak pilihan yang tersedia di pasar pemain asing. Beberapa calon pengganti telah dipantau sejak akhir musim, tapi tak ada yang memberikan kesan sekuat Megatron, julukan yang diberikan fans Korea untuk Megawati. Bagi para pemain, kepergian Megawati bukan hanya kehilangan seorang rekan setim, tapi juga sahabat dan motivator di lapangan. Meg selalu punya cara menyemangati kami, kenang libero Red Spark, Kim Ji-won. Bahkan saat kami tertinggal jauh, dia tetap percaya kami bisa membalikkan keadaan. Dia orang yang kuat, tenang, dan sangat disiplin. Rasa kehilangan itu makin terasa ketika sesi latihan berjalan tanpa adanya, teriakan khas Megawati yang selalu memanggil nama pemain lain dengan aksen lucu. Para pemain tampak mencoba mengisi kekosongan itu dengan tawa-tawa palsu, tapi suasana tidak bisa dibohongi, mereka sedang berduka, meski tak mengatakannya secara terang-terangan. Dari sisi manajemen, keputusan Megawati untuk hengkang ke Eropa tidak bisa dicegah. Kontraknya telah selesai, dan meski Red Spark menawarkan perpanjangan, Megawati tampak memiliki ambisi lebih besar. Bermain di Eropa adalah impian lama yang akhirnya kesampaian, dan ia memilih untuk mengejar tantangan baru meski meninggalkan kenyamanan yang telah ia bangun di Korea. Para fans pun ikut merasakan kehilangan. Di platform seperti Twitter dan Naver, komentar bernada sedih membanjiri timeline. Banyak dari mereka yang mengunggah video kompilasi aksi-aksi terbaik Megawati selama 2 musim di Red Spark. Dia datang sebagai pemain asing biasa, tapi pulang sebagai legenda klub, tulis seorang netizen. Dan kini, Red Spark berdiri di ambang babak baru. Namun mereka memulai langkah itu tanpa pilar utamanya. Di lapangan, di ruang ganti, bahkan di hati para pemain, kepergian Megawati masih menyisakan luka yang belum benar-benar sembuh. Musim prakompetisi V-League 2025 dimulai tanpa banyak sorotan terhadap Red Spark. Biasanya, kehadiran Megawati Hangestri membuat mereka selalu jadi pusat perhatian media dan lawan. Namun kali ini, nama Red Spark hanya sekadar terdaftar dalam daftar peserta, tanpa ekspektasi besar. Bahkan beberapa komentator menyebut tim ini sedang dalam masa pemulihan identitas. Dalam beberapa laga uji coba menghadapi tim-tim lokal Korea dan satu laga melawan tim universitas, Red Spark gagal menunjukkan kekuatan seperti musim lalu. Mereka kalah dalam koordinasi, tempo permainan, dan yang paling terlihat, minimnya efektivitas serangan. Spike yang dulu menjadi senjata mematikan Red Spark kini sering terbaca dan gagal menembus blok lawan. Tanpa Megawati sebagai finisher andalan, permainan Red Spark terasa seperti kehilangan taring. Beberapa percobaan untuk menjadikan pemain lokal sebagai ujung tombak belum membuahkan hasil yang memuaskan. Pelatih mencoba memaksimalkan pemain muda, namun mental bertanding mereka belum sekuat ekspektasi. Di satu pertandingan melawan GS Caltech Seoul Kicks, Red Spark hanya mencatat 39 poin dalam 3 set, angka yang sangat rendah dibandingkan rata musim lalu. Bahkan, dalam statistik yang dirilis V-League, tim ini mencatat jumlah error terbanyak selama fase uji coba, 17 service error, 12 unforced error, dan hanya 2 block point. Dulu,
Saat Megawati bermain, kami punya kepercayaan diri tinggi untuk bertarung sampai poin 30-an, ujar Kim Ji-won, libero tim. Sekarang, kami sering goyah di angka 20 ke atas. Seperti kehilangan arah. Pemain asing baru, yang didatangkan dari Eropa Timur, sebenarnya memiliki potensi. Namun proses adaptasinya masih sangat lambat. Ia terlihat bingung dengan sistem permainan Red Spark yang sangat mengandalkan tempo cepat dan pola rotasi khas Korea. Chemistry dengan setter pun belum terbangun sepenuhnya. Pelatih Red Spark, Ko Hee-jin, tak menampik masalah itu. Dalam salah satu wawancara usai kekalahan dari KGC Ginseng Corporation, ia berkata, kami sedang dalam fase transisi. Saya akui, kehilangan Megawati adalah pukulan besar. Tapi tim ini harus belajar untuk berkembang, bukan bergantung. Sayangnya, realita di lapangan berkata lain. Kekalahan demi kekalahan justru memperburuk moral tim. Suasana di ruang ganti tak seceria biasanya. Tidak ada lagi senyum lebar selepas latihan. Beberapa pemain terlihat tertekan, terutama setter yang kini harus mencari pola serangan baru tanpa partner favoritnya. Fans pun mulai menyuarakan kekhawatiran. Di forum-forum penggemar, muncul diskusi mengenai strategi klub yang dianggap gagal membangun pondasi jangka panjang. Banyak yang mempertanyakan keputusan untuk tidak mengikat Megawati lebih awal sebelum kontraknya habis. Ada pula yang menyayangkan klub terlalu percaya diri bisa bangkit tanpa mencari pengganti sepadan. Kalau sudah tahu Megawati akan pergi, mengapa tidak dari jauh hari mencari speaker asing yang sudah paham gaya main Felix? Tulis salah satu fans di komunitas Naver Cafe Red Spark. Komentar itu mendapat ratusan like dan tanggapan serupa. Performa buruk Red Spark juga mulai diliput media. Beberapa headline seperti, Red Spark dalam krisis pasca kepergian Megawati, atau, dari Megatron ke ketidakpastian, mulai muncul di situs-situs olahraga. Para analis menganggap musim depan bisa menjadi musim terburuk jika tidak segera ada perbaikan. Di sisi lain, para pemain juga mulai merindukan sosok yang dulu sering membawa semangat baru dalam latihan. Megawati itu bukan cuma pencetak poin, dia juga penyemangat kami. Saat pelatih marah, dia tetap bisa membuat kami rileks. Sekarang, semua terasa lebih sunyi, ujar seorang pemain muda yang enggan disebut namanya. Meski mencoba profesional dan fokus menghadapi musim baru, tak bisa dimungkiri, Red Spark belum menemukan bentuk terbaiknya. Tanpa Megawati Hangestri, mereka masih seperti tim yang berjalan pincang. Semua orang sadar, ini bukan sekadar kehilangan satu pemain, ini adalah kehilangan nyawa permainan mereka. Dan hingga saat ini, tim belum menemukan cara untuk benar-benar mengisi kekosongan itu. Lee So yang duduk di pinggir lapangan latihan, memandangi net tanpa berkata sepatah kata pun. Kapten Red Spark itu terlihat letih, bukan karena latihan fisik, tapi karena beban mental yang makin hari makin berat. Sejak Megawati Hangestri resmi hengkang dari tim, tanggung jawab sebagai pemimpin terasa 2 kali lipat lebih besar. Ia tak hanya harus menjaga permainan, tapi juga menjaga semangat para pemain yang mulai kendur. Dalam sebuah wawancara bersama media olahraga Korea, Lee So yang akhirnya angkat bicara. Wawancara itu dilakukan secara eksklusif setelah sesi latihan tertutup, dan sang kapten tak menutupi perasaannya. Kami merindukannya. Megawati bukan hanya mesin poin. Dia tulang punggung semangat tim ini, katanya, sambil tersenyum getir. Pernyataan itu langsung menjadi headline keesokan harinya. Media menyambut jujurnya pengakuan sang kapten sebagai refleksi kondisi internal Red Spark. Banyak yang tak menyangka, seorang pemain sekaliber Lee So yang sudah kenyang pengalaman di tim nasional, bisa merasakan kehilangan yang begitu dalam atas kepergian seorang pemain asing. Dia selalu tahu kapan harus serius, dan kapan membuat semuanya tertawa. Saat kami tertekan, Megawati bisa menenangkan kami tanpa berkata banyak. Kadang hanya dengan gestur atau sorotan matanya, kami tahu harus tetap bertarung, lanjut So Yang. Kata-katanya membekas di benak para penggemar yang membaca wawancara itu. Di ruang ganti, absennya Megawati terasa lebih sunyi dari yang dibayangkan. Biasanya, sebelum pertandingan, Megawati suka menyetel lagu-lagu upbeat, seringkali musik Indonesia yang akhirnya dinikmati semua pemain. Kini, suasana lebih kaku. Pemain tampak lebih tegang, lebih banyak diam, seolah menunggu seseorang yang tak akan datang. Lee So Yang juga mengakui bahwa hilangnya Megawati membuat distribusi beban permainan menjadi tidak merata. Dulu, jika ada situasi genting,
semua mata tertuju pada Megawati untuk menyelesaikan poin. Kini, tanggung jawab itu tersebar, dan tak semua siap memikulnya. Kami seperti pasukan yang kehilangan jenderal, ucap So yang jujur. Sebagai kapten, ia berusaha menyesuaikan diri. Ia mengambil peran yang lebih besar dalam latihan, mencoba membimbing pemain muda dan menenangkan pemain asing baru yang masih grogi. Tapi ia sadar, ia bukan Megawati. Ia tak bisa memaksakan diri menjadi sosok yang hilang. Ia hanya bisa menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Para pemain pun mulai membuka suara dalam lingkup internal. Mereka merasa kekosongan di lapangan tak hanya teknis, tetapi juga emosional. Ada semacam kekhawatiran untuk melangkah tanpa arah, karena selama ini mereka terbiasa melihat Megawati sebagai kompas permainan. Kini, arah itu samar. Dukungan dari para pelatih sebenarnya tetap ada, namun suasana hati tim sulit dikendalikan. Kepercayaan diri goyah, dan rasa frustrasi mudah muncul ketika hasil pertandingan tak sesuai harapan. Kami kadang hanya butuh satu titik terang, satu kemenangan yang bisa mengubah segalanya. Tapi belum datang juga, kata So Yang dalam wawancara lanjutan. Setiap kekalahan terasa lebih menyakitkan karena dibandingkan dengan musim lalu yang penuh kejutan. Red Spark dulu dikenal sebagai tim underdog yang bisa menumbangkan siapapun berkat ledakan Megawati. Sekarang, mereka mulai kehilangan identitas itu. Tim ini sedang berada dalam bayang-bayang masa lalu yang terlalu besar. Sebagai kapten, So Yang tetap berusaha menunjukkan sikap tenang. Ia sadar, jika ia goyah, maka tim akan hancur. Namun dalam diamnya, ia pun bertanya-tanya, apakah manajemen tim terlalu cepat melepas Megawati? Ataukah mereka memang tak menyadari bahwa yang mereka relakan pergi adalah sosok yang membentuk nadi permainan Red Spark? Semua orang berharap kami segera bangkit. Tapi tak semudah itu. Kami bukan hanya kehilangan pemain, kami kehilangan energi tim, ujar So yang menutup wawancaranya. Pernyataan itu sontak menjadi kutipan utama di berbagai media olahraga Korea. Kini publik pun sadar, luka yang ditinggalkan Megawati bukan luka biasa. Dan bagi Lee So-young, memimpin Red Spark tanpa sang Megatron adalah perjuangan terberat sepanjang kariernya sebagai kapten. Kekecewaan tidak hanya terasa di ruang ganti, tetapi juga mulai meluap di tribun penonton. Para fans Red Spark yang biasa memenuhi stadion dengan semangat dan yel-yel dukungan, kini mulai menunjukkan ekspresi yang lebih dingin. Tak sedikit dari mereka yang datang bukan untuk mendukung, tapi untuk mencari alasan, mengapa tim kebanggaan mereka terasa begitu lemah hanya dalam waktu singkat. Setiap kekalahan Red Spark di ajang uji coba dan turnamen pramusim memicu diskusi panjang di komunitas penggemar. Di Naver, Teko, hingga DC Insight, nama Megawati Hangestri kerap muncul. Bukan karena sedang bermain di Korea, tapi karena sering dibanding-bandingkan dengan kondisi tim saat ini. Kalau Megawati masih di sini, setidaknya kami bisa mengejar poin, tulis seorang pengguna. Perbandingan makin panas ketika cuplikan penampilan Megawati bersama Manisa BBSK di turnamen Moji Volley Cup mulai menyebar. Dalam salah satu laga, Megawati mencetak 26 poin hanya dalam 3 set, penampilan luar biasa yang langsung jadi bahan pembicaraan. Sementara Red Spark di pertandingan yang sama hari itu hanya mampu mengumpulkan total 45 poin dalam seluruh pertandingan. Megatron makin buas di Turki, sedangkan kita makin tenggelam, komentar seorang fans dengan nada getir. Komentar itu disukai ribuan orang. Bahkan muncul thread khusus yang membahas statistik Megawati dibandingkan dengan pemain asing baru Red Spark, dan hasilnya tak bisa dibantah, selisih kualitasnya sangat mencolok. Beberapa fans garis keras mulai menuntut transparansi dari manajemen klub. Mereka ingin tahu, apa alasan sebenarnya Red Spark tak mampu mempertahankan Megawati. Apakah soal kontrak, uang, atau sekadar kesalahan negosiasi? Kami butuh penjelasan. Ini bukan cuma tentang pemain asing. Ini tentang masa depan klub, tulis akun komunitas Red Spark Official Supporter. Pihak klub memang sempat mengeluarkan pernyataan singkat bahwa mereka menghargai keputusan pribadi Megawati, dan mengucapkan terima kasih atas kontribusinya. Tapi bagi fans, itu terlalu normatif. Mereka menginginkan lebih dari sekadar ucapan formalitas. Mereka ingin jawaban, kenapa Red Spark bisa kehilangan pemain yang begitu vital, tanpa punya pengganti setara. Rasa frustrasi juga ditumpahkan dalam bentuk spanduk dan poster. Dalam salah satu sesi latihan terbuka, beberapa fans membawa banner bertuliskan, "Bring back the real Firepower." Dan, kami tidak lupa Megatron.
Meskipun aksi itu dilakukan damai, pesan yang disampaikan sangat jelas, kepergian Megawati masih menyisakan luka di hati pendukung Red Spark. Situasi ini juga berdampak pada atmosfer pertandingan. Saat dulu Megawati tampil, supporter rela menyanyikan lagu berbahasa Indonesia demi mendukungnya. Kini, mereka tak punya sosok ikonik untuk disorot. Pemain asing baru belum bisa menambatkan hati fans, dan pemain lokal seolah dibebani ekspektasi terlalu besar. Di sisi lain, penggemar Megawati dari Korea, yang masih loyal mengikuti jejaknya di Turki, mulai membuat akun fanbase internasional. Mereka mengunggah klip-klip terbaik Megawati saat masih di Red Spark, dan membandingkannya dengan performa terbaru di Eropa. Secara tak langsung, mereka menyuarakan kerinduan yang sama, kami belum siap kehilangan dia. Perbandingan ini bukan hanya menyakitkan bagi pemain pengganti, tetapi juga mulai memengaruhi mental pemain lokal. Beberapa dari mereka mengaku merasa terbebani karena terus dibandingkan dengan era Megawati. Kami mencoba fokus ke depan, tapi suara-suara itu terus menghantui, ujar seorang pemain muda. Kapten Lee So-young pun berusaha menenangkan suasana, dengan meminta fans memberikan waktu kepada tim untuk berproses. Kami sedang membangun ulang, butuh waktu, tolong beri kami kesempatan, katanya dalam salah satu sesi jumpa pers. Namun, kata-kata itu tampaknya belum cukup untuk meredam api kekecewaan yang telanjur menyala. Red Spark kini tak hanya harus berjuang di lapangan, tetapi juga di hati para pendukungnya. Dan selama bayang-bayang Megawati masih begitu nyata, jalan mereka menuju pemulihan akan terus penuh rintangan. Harapan Red Spark sempat membumbung tinggi saat mereka memperkenalkan pemain asing baru untuk musim tahun 2025 sampai tahun 2026. Seorang outside hitter asal Serbia yang pernah bermain di Liga Polandia disebut-sebut sebagai suksesor Megawati. Klub menyebutnya sebagai talenta berpengalaman Eropa yang siap memberi warna baru. Namun kenyataan di lapangan berbicara lain. Pemain itu memang memiliki tinggi badan impresif, lompatan tinggi, dan power spike yang kuat. Namun ritme permainan Felix, yang terkenal cepat dan presisi, membuatnya tampak kaku. Ia sering tertinggal dalam rotasi, salah membaca bola, dan kesulitan menjalin chemistry dengan setter Red Spark yang terbiasa bekerja dengan kecepatan khas Asia. Dalam laga eksibisi melawan IBK Altos, pemain asing baru Red Spark hanya mencetak 9 poin dalam 4 set. Angka yang sangat jauh di bawah rata-rata Megawati musim lalu, yang nyaris selalu menyentuh 20 poin per laga. Hal ini langsung menimbulkan keraguan besar dari fans dan pengamat. Dia bagus, mungkin di Liga Eropa. Tapi di Korea, dia belum siap, ujar seorang komentator veteran di siaran langsung. Banyak yang mengamini komentar itu. Felix bukan hanya soal kekuatan, tapi juga adaptasi cepat dan permainan kolektif yang cermat, dan sejauh ini, pemain pengganti Megawati belum bisa mencapainya. Pelatih Red Spark, Ko Hee-jin, mencoba memberi waktu lebih untuk adaptasi. Ia menegaskan bahwa proses ini tidak bisa instan. Namun tekanan dari manajemen dan ekspektasi publik membuat keputusan untuk terus memaksakan sang pemain jadi ujung tombak mulai dipertanyakan. Terutama karena performa tim tidak kunjung membaik. Di ruang internal tim, beberapa pemain mulai menunjukkan kegelisahan. Mereka merasa seolah-olah dipaksa mengubah sistem permainan demi menyesuaikan gaya si pemain asing. Padahal, selama 2 musim terakhir, pola yang dibangun sudah solid dengan poros Megawati. Kini semuanya terasa seperti dibangun ulang dari nol, tanpa fondasi yang kuat. Perubahan mendadak dalam strategi juga berdampak pada komunikasi tim. Saat Megawati masih bermain, ia bisa memahami bahasa tubuh rekan setimnya. Meski berasal dari Indonesia, ia cepat memahami taktik Korea dan punya respons insting yang tajam. Pemain baru ini masih terbata-bata memahami instruksi, bahkan dalam istilah dasar. Pola servis pun jadi masalah baru. Megawati dikenal punya servis kencang dan variatif yang kerap menyulitkan lawan. Kini, Red Spark kehilangan satu senjata utama di area itu. Beberapa tim lawan dengan mudah mengembangkan permainan sejak servis pertama karena tekanan dari sisi Red Spark sangat berkurang. Statistik mencatat bahwa Red Spark kini berada di urutan terbawah dalam kategori attack success rate selama turnamen pemanasan. Angka ini makin mempertegas betapa krusialnya peran Megawati sebelumnya, yang bukan hanya penyerang, tapi juga eksekutor di momen krusial, sesuatu yang belum terlihat dari pemain barunya. Manajemen Red Spark masih bersikukuh bahwa mereka percaya proses dan tidak akan gegabah dalam mengambil keputusan.
Namun tekanan mulai terasa dari sponsor dan pendukung utama. Beberapa kontrak kerjasama yang biasanya rutin diperpanjang, kini mulai menunda negosiasi, menunggu performa tim di awal musim reguler nanti. Fans mulai bersuara lebih lantang. Beberapa dari mereka menganggap rekrutan pemain asing kali ini hanya langkah panik, bukan hasil scouting yang matang. Mereka tidak mencari pengganti Megawati, mereka hanya mencari siapapun yang bisa datang tepat waktu, tulis seorang penggemar veteran dalam forum daring. Tekanan publik ini pun menyebar ke media sosial, tempat di mana perbandingan terus-menerus dengan Megawati berlangsung setiap hari. Cuplikan video aksi Megawati di Turki sering dibandingkan dengan klip performa pemain asing Red Spark. Sayangnya, perbandingan itu tak pernah berpihak pada Red Spark. Kini, semua mata tertuju pada satu pertanyaan besar, sampai kapan Red Spark akan bertahan dengan sistem yang tak efektif ini? Dan berapa lama lagi mereka bisa terus menyangkal bahwa mereka belum benar-benar menemukan pengganti Megawati yang setara? Sinar matahari sore menyinari lapangan latihan Red Spark yang mulai sepi. Suasana semakin terasa hening setelah kekalahan terbaru mereka di turnamen pramusim melawan tim muda KGC Ginseng Corporation. Kekalahan tersebut bukan hanya menyakitkan karena skor telak, tapi juga karena lawan yang mereka hadapi merupakan tim eksperimen berisi pemain pelapis dan junior. Setelah pertandingan, konferensi pers berlangsung seperti biasa. Namun kali ini, suasananya berbeda. Pelatih Ko Hee-jin hanya menjawab singkat, bahkan beberapa kali menghela napas sebelum memberikan jawaban. Sorotan justru datang dari kapten tim, Lee So-young, yang mendampingi pelatih di kursi konferensi. Dengan wajah lelah dan nada bicara tenang, So-young akhirnya membuat pernyataan jujur yang mengguncang banyak pihak. Kami mencoba mengisi kekosongan itu, tapi kenyataannya tidak mudah. Megawati punya kualitas yang tidak bisa diganti begitu saja. Kami harus jujur, kehilangan dia membuat kami rentan, ucapnya. Pernyataan itu langsung viral. Dalam waktu beberapa jam, kutipan So-young tersebar di berbagai media dan forum olahraga. Banyak yang terkejut, tak menyangka kapten sekelas So-young akan mengakui ketergantungan tim pada sosok Megawati dengan begitu terbuka. Beberapa media menyebut ini sebagai pengakuan luka terdalam Red Spark. Komentar publik pun beragam. Ada yang memuji kejujuran So-young sebagai sikap kepemimpinan sejati, tapi tak sedikit juga yang menilai ucapan itu mencerminkan kepanikan tim. Bahkan, media Jepang dan Turki ikut mengangkat pernyataan itu sebagai bukti pengaruh besar Megawati di kancah voli internasional. Di ruang ganti Red Spark, reaksi atas pernyataan itu bercampur antara lega dan diam. Banyak pemain merasa apa yang dikatakan So-young memang mewakili isi hati mereka, namun belum ada yang cukup berani mengatakannya. Setidaknya sekarang semua orang tahu apa yang sebenarnya kami rasakan, ucap salah satu pemain kepada media Korea secara anonim. Manajemen klub sempat mencoba mengontrol narasi dengan mengeluarkan pernyataan resmi. Kami menghargai peran semua pemain, baik yang dulu maupun sekarang. Tim ini sedang dalam masa transisi dan fokus untuk membangun masa depan, bunyi pernyataan itu. Namun sayangnya, tidak ada yang lebih kuat dari pernyataan jujur seorang kapten di depan kamera. Pemain asing baru pun tidak luput dari sorotan. Meski bukan sepenuhnya salahnya, banyak pengamat menganggap beban terlalu besar telah dipasangkan ke pundaknya sejak awal. Ia datang bukan sebagai pemain, tetapi sebagai pengganti Megawati, label yang sulit dipenuhi siapapun dalam waktu singkat. Beberapa eks-pemain Red Spark yang kini telah pensiun pun ikut bersuara. Dalam wawancara dengan stasiun TV lokal, seorang mantan middle blocker menyatakan, Megawati bukan hanya atlet, dia pemimpin diam-diam. Mungkin klub terlalu percaya diri bisa hidup tanpanya. Tapi sekarang mereka tahu, tidak semua pemain bisa digantikan begitu saja. Di tengah tekanan, Lee So-young kembali menunjukkan kepemimpinannya. Dalam sesi latihan tertutup keesokan harinya, ia berkumpul bersama seluruh anggota tim dan menyampaikan permintaan maaf jika pernyataannya kemarin menambah beban siapapun. Namun ia menegaskan, kejujuran kadang menyakitkan, tapi itu yang bisa membuat kita lebih kuat. Sikap So-young justru mempererat tim, setidaknya secara emosional. Untuk pertama kalinya sejak kepergian Megawati, para pemain mulai terbuka tentang perasaan mereka. Mereka mengakui kesulitan, tekanan, dan rasa kehilangan. Tapi dari pengakuan itu muncul harapan, bahwa mereka tidak sendirian dalam rasa frustrasi. Kini, Red Spark tak lagi bersembunyi di balik kalimat klise seperti, kami masih berproses, atau kami percaya pada sistem.
Mereka mulai mengakui bahwa luka itu nyata. Bahwa sosok Megawati memang meninggalkan ruang kosong yang besar. Namun, dengan menerima kenyataan, mereka akhirnya mulai punya pijakan untuk bangkit. Dan mungkin, itulah langkah awal yang mereka butuhkan. Bukan mencari pengganti Megatron, tapi mencari identitas baru untuk Red Spark pasca era Megawati. Meski jarak antara Korea Selatan dan Turki terbentang ribuan kilometer, nama Megawati Hangestri belum benar-benar hilang dari pemberitaan negeri ginseng. Justru, seiring performa impresifnya bersama Manisa BBSK di ajang Moji Volley Cup 2025, media Korea mulai kembali melirik Megatron, kali ini dengan nada penyesalan. Salah satu headline yang viral di portal olahraga Korea berbunyi, Megawati bersinar di Turki, Red Spark masih terlatih. Artikel tersebut membandingkan statistik Megawati dalam 4 pertandingan awal bersama Manisa dengan performa Red Spark dalam jumlah pertandingan yang sama. Hasilnya, Megawati mencetak total 92 poin, sementara Red Spark hanya mengumpulkan 115 poin sebagai tim, terlalu dekat untuk sebuah perbandingan sehat. Liputan-liputan seperti ini membuat publik Korea kembali sadar betapa besarnya pengaruh Megawati dulu. Bahkan media yang dulu sempat meragukan kemampuan Megawati ketika pertama kali datang ke V-League kini justru memujinya sebagai salah satu pemain asing paling berpengaruh sepanjang sejarah Red Spark. Kanal YouTube olahraga Korea mulai memproduksi ulang highlight pertandingan Megawati saat masih berseragam Red Spark. Video-video itu diberi judul dramatis seperti, saat Megatron menyelamatkan Red Spark dari kekalahan, atau, kenapa Red Spark tidak bisa gantikan Megawati. View-nya menembus ratusan ribu dalam hitungan hari. Di kolom komentar, para netizen Korea juga tak segan menyampaikan rasa rindu. Megawati adalah salah satu pemain yang membuat saya jatuh cinta lagi dengan voli Korea, tulis seorang warganet. Dia bermain dengan hati. Sekarang saya hanya bisa lihat dia lewat layar YouTube. Pujian tidak hanya datang dari penggemar, tetapi juga dari kalangan analis. Dalam salah satu siaran televisi, mantan pelatih tim nasional wanita Korea menyebut Megawati sebagai pemain yang jarang muncul dalam satu generasi. Ia menambahkan bahwa Red Spark kehilangan lebih dari sekadar speaker, mereka kehilangan jiwa tim. Red Spark sendiri tidak pernah mengomentari langsung tentang penampilan Megawati di Turki. Tapi para pemainnya tahu, mereka masih terus dihantui oleh bayang-bayang masa lalu. Beberapa dari mereka bahkan mengikuti akun media sosial Manisa BBSK, sekadar untuk melihat perkembangan mantan rekan setim mereka itu. Lee So-young, dalam sebuah wawancara lanjutan, mencoba tetap netral saat ditanya soal performa Megawati di luar negeri. Saya senang dia sukses. Dia layak mendapatkan itu. Tapi sekarang, kami harus fokus dengan pemain yang kami punya, ucapnya. Meski diplomatis, nada suaranya menyiratkan ada rasa rindu yang tak bisa disembunyikan. Sementara itu, Megawati sendiri tampak santai dan tidak menunjukkan sikap yang berlebihan. Dalam wawancara singkat bersama media Turki, ia hanya mengatakan bahwa ia ingin bermain sebaik mungkin dan beradaptasi dengan lingkungan barunya. Namun di balik kesederhanaan jawabannya, para penggemar tahu bahwa Megatron sedang mengukir babak baru yang jauh lebih besar. Popularitas Megawati di Turki pun mulai mencuri perhatian netizen Korea. Beberapa dari mereka menyayangkan mengapa V-League tidak berusaha lebih keras mempertahankannya. Kalau federasi punya sistem lebih fleksibel soal kontrak asing, mungkin Megawati masih di sini, tulis seorang penggemar Red Spark senior. Kabar terbaru bahwa Manisa BBSK mulai dilirik sponsor global usai mendatangkan Megawati makin menambah perihnya perasaan fans Red Spark. Dulu, Red Spark bangga memiliki Megatron, kini mereka hanya bisa melihatnya mengukir sejarah di tempat lain. Dan sayangnya, mereka adalah penonton yang tak lagi punya kendali. Kehilangan Megawati bukan lagi sekadar kehilangan pemain, tetapi juga kehilangan kesempatan emas yang mungkin tidak akan datang dua kali. Red Spark hanya bisa menatap ke depan, sambil terus dihantui bayangan yang memancar terang dari kejauhan, sang Megatron yang kini bersinar di tanah yang baru. Setelah berbulan-bulan menyimpan keresahan, akhirnya sang kapten, Lee So-young, angkat bicara secara terbuka kepada publik. Dalam sebuah wawancara eksklusif bersama media Korea KBS Sports, ia membongkar banyak hal, mulai dari tekanan internal, dinamika tim yang berubah, hingga peran besar Megawati Hangestri yang selama ini belum sepenuhnya diakui secara resmi oleh manajemen. Kalau saya boleh jujur, tim ini memang sangat terpukul saat Megawati pergi, ujar Lee So yang sambil menarik napas panjang.
Dia bukan hanya pencetak poin. Dia pembeda, pemain yang mampu membuat perbedaan saat kami butuh titik balik dalam pertandingan. Pernyataan itu sontak viral di berbagai platform media sosial. Banyak yang tidak menyangka Kapten Red Spark akan sejujur itu, apalagi mengingat biasanya tim-tim V-League sangat tertutup jika menyangkut kekuatan atau kelemahan internal mereka. Tapi, kejujuran So Young justru mendapat banyak pujian. Dalam wawancara yang sama, ia menyebutkan bahwa selama 2 musim terakhir, Red Spark sangat bergantung pada Megawati. Kami terlalu nyaman karena tahu ada Megawati. Saat kami kesulitan, kami tinggal arahkan bola padanya. Sekarang, kami sadar betapa ketergantungan itu justru membuat kami tidak berkembang sebagai satu kesatuan. So Young juga mengungkapkan bahwa beberapa pemain muda di tim sempat mengalami tekanan mental setelah Megawati pergi. Ada semacam beban untuk menggantikannya. Tapi itu tidak adil, karena tidak semua orang bisa seperti dia, ujarnya. Dan itu bukan kesalahan mereka. Pertanyaan-pertanyaan ini menimbulkan gelombang simpati. Banyak penggemar mengapresiasi keterbukaan So Young yang dianggap sebagai bentuk tanggung jawab seorang kapten. Tak sedikit pula yang mulai mendorong agar manajemen Red Spark segera melakukan evaluasi besar-besaran. Saya tidak ingin menyalahkan siapapun. Tapi sebagai kapten, saya merasa kami semua bisa belajar dari situasi ini. Bahwa dalam tim, keberhasilan harus dibangun secara kolektif, bukan hanya menggantungkan pada satu pemain, tambahnya. Menariknya, So Young juga sempat mengungkapkan bahwa ia masih menjalin komunikasi baik dengan Megawati. Kami masih sering saling kirim pesan. Dia tanya soal kondisi tim, saya pun ikut senang melihat dia bahagia dan berkembang di Turki. Dia layak mendapatkan panggung lebih besar, katanya dengan senyum tipis. Wawancara itu menjadi momen reflektif bagi Red Spark, juga bagi publik V-League. Banyak yang menyadari bahwa era keemasan Megawati bersama Red Spark bukan hanya soal statistik, tapi juga soal semangat, pengaruh, dan kepribadian yang menyatu dalam tim. Kini, Red Spark sedang menjalani proses yang tak mudah, membangun ulang mental juara tanpa Megatron di dalam roster. Mereka mencoba mengubah pola permainan, menumbuhkan pemimpin baru, dan menghidupkan kembali semangat yang sempat hilang. Tapi semua pihak sadar, ini bukan pekerjaan semusim, melainkan perjuangan jangka panjang. Lee So Young sendiri berjanji akan memimpin tim sekuat tenaga meski tak ada lagi sosok Megawati di sisi mereka. Kami akan berdiri lagi, meski pelan. Dan suatu saat, jika jalan kami kembali bertemu dengan Megawati, saya harap kami bisa saling tersenyum tanpa beban. Babak baru bagi Red Spark sedang ditulis. Dan meski bayang-bayang Megawati masih membekas kuat, kini mereka sadar, masa depan tidak bisa menunggu siapapun, kecuali mereka sendiri yang bergerak menciptakannya.